Jangan berisik, jangan berisik, mau rekaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Andrian Sevrianto. Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana sejarah pergerakan buruh di Kota Tangerang. Sekelumit cerita tentang gerakan buruh di Kota Tangerang dimulai pasca munculnya 3 paket Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang 21 2000 tentang kebebasan berserikat, Undang-Undang 13 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 2 2004 tentang PPHI. Kemudian hari ini kita akan coba mengulik bagaimana sih sejarahnya dengan salah satu tokoh pergerakan buruh di Kota Tangerang yang sudah sejak tahun 90-an hingga saat ini masih terus setia dalam mengawal perjuangan gerakan buruh. Beliau adalah Bung Poniman, salah satu pengurus di PP Federasi FSBN, Serikat Buruh Nusantara, yang berkantor sekretariat di Kota Tangerang. Pagi Bung Poniman. Pagi. Hari ini saya coba Bung Poniman untuk mengulik sejarah gerakan buruh saat sebelum reformasi sampai saat ini. Kemudian muncul aliansi-aliansi hingga akhirnya muncul di Kota Tangerang yang namanya Komite Aksi Buruh Tangerang Bergerak. Itu bagaimana sebenarnya di awalnya? Terima kasih, selamat pagi juga pada kawan-kawan pemirsa kaum buruh dimanapun berada. Ya, saya Poniman, tadi sudah dijelaskan kawan kita bahwa saya merantau ke Tangerang dari desa untuk mencari penghidupan. Saat itu tahun 91 atau 1991 mencari pekerjaan di Kota Tangerang. Saat itu memang proses hubungan kerjanya yang saya ketahui masuk kerja dengan sistem training atau masa percobaan. Begitu lolos ya menjadi karyawan tetap. Dan itu hampir semua buruh-buruh yang melamar kerja ya rata-rata perusahaan itu menggunakannya ya sistem training atau masa percobaan. Saat itu ya memang standar upahnya masih kalau orang secara umum ya hanya diberikan upah standar upah minimum regional yang ditentukan oleh pemerintah. Tertarik saya dengan tahun 91 Bung Poniman datang dari desa langsung ke Jakarta, pasti tujuannya, akhirnya terlempar di Kota Seribu Industri Tangerang. Betul. Itu dari mana tuh Bung Poniman? Ya memang ada saudara juga karena memang kerja di Tangerang. Nah, kebetulan itu adalah dari om saya yang menawarkan ikut mau merantau enggak, mungkin ada peluang kerja. Itu daerahnya dari Jawa Tengah? Dari Jawa Tengah, saya dari Purworejo, Jawa Tengah. Purworejo, Jawa Tengah. Terus ya karena ngikut saudara yang bantu-bantu di rumah seperti biasa lah, karena kita nebeng ya, sambil mencari lowongan. Ya kalau dulu mencari pekerjaan ya bawa map keliling kawasan-kawasan, menanyakan ada lowongan atau tidak sambil menunggu lamaran yang dititipkan ke saudara. Nah kebetulan hanya waktu 1 minggu itu menunggu dari lamaran kerja itu langsung diterima, ada masa training atau masa percobaan. Nah, 3 bulan. Cukup. Sebetulnya kalau dulu itu referensinya ya masih orang dalam juga yang orang dalam bawah. Ya berarti itu datang dari Purworejo ke Kota Tangerang dalam waktu 1 minggu,
dapat pekerjaan di salah satu perusahaan. Ya, itu bidangnya apa itu? Itu di perusahaan tekstil. Oh, tekstil. Tekstil ya, Di Kota Tangerang ya. Kota Tangerang ya, sebagai operator produksi lah, ditempatkan sesuai dengan apa ya keahlian atau yang mungkin secara umum bisa dikerjakan banyak orang lah. Mulai dari situ bekerja. Nah, kapan mulai mengenal namanya gerakan buruh? Ya, kalau saat itu mungkin bukan di gerakan buruh ya, mungkin karena kita sering bergaul di lingkungan, mengenal apa ya pemuda-pemuda di situ, ngobrol-ngobrol, ada kondisi-kondisi yang memang secara apa kebijakan pemerintah lah saat itu memang ya kita kenal Presiden Soeharto yang mungkin bertahun-tahun nggak pernah ada penggantinya ya, jadi mungkin bisa saja akan jadi presiden seumur hidup ya. Organisasi serikat buruh atau serikat pekerja ya kami mandang cuma hanya SPSI ya, mungkin yang serikat tua atau yang memang eksis dalam perjuangan-perjuangan di setiap perusahaan. Saat itu hanya sebelum berlanjut ini ya yang orang mengenalnya SPSI aja. Sekitar tahun 93 itu muncul ada SPSI ya, Muchtar Papahan yang saat itu aktif dalam perjuangan buruhnya, membentuk serikat buruh di luar SPSI ya. Ada Front Perjuangan Buruh Nasional atau FNPBI, ternyata juga punya kebebasan meskipun secara aturan atau kebijakannya ya di negara kita hanya SPSI gitu kan. Ini kan sebetulnya ya keberanian membentuk serikat buruh atau berorganisasi itu sebetulnya ya ada, tapi saya belum begitu banyak mengenal tentang aturan-aturan tenaga kerja, hanya bekerja pulang ya udah paling nonton TV atau ngumpul-ngumpul dengan pemuda atau tetangga seperti itu. Setelah Gus Dur naik menjadi presiden itulah muncul ada Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang serikat kerja serikat buruh, sehingga ya karena ada pegangan atau ada dasar serikat buruh atau buruh membentuk sebuah wadah organisasi di luar SPSI, maka banyak bermunculan serikat buruh yang sebenarnya mungkin serikatnya sudah mulai dibangun di tahun 98 99. Tapi muncullah 21 2000 ada regulasi yang mengakomodir, akhirnya dicatatkanlah semakin banyak. Gitu mungkin. Ya kayak jamur di musim hujan munculan orang euforia, membentuk serikat buruh gampang, apalagi di dalam Undang-Undang 21 2000 itu kan 10 orang bisa membentuk serikat buruh. Jadi ya sebetulnya ada peluang bagi kebebasan berserikat, berorganisasi, dan peluang juga buruh menentukan nasib sendiri dari organisasi-organisasi yang terbentuk untuk memperjuangkan hak-haknya. Mungkin ya saat itu juga masih berdasarkan dengan upah regional, itu juga nggak memadai untuk kesejahteraan buruh, sehingga di situ muncul sebuah perjuangan-perjuangan bersama tentang mungkin karena baru muncul serikat buruh kan. Perjuangannya masih sangat semangat lah ya. Jadi mungkin perusahaan-perusahaan yang merasa terganggu karena ada serikat baru inilah banyak kriminalisasi atau buruh yang diproses oleh perusahaan ke kepolisian atau proses hukum karena mungkin ada perbuatan tidak menyenangkan, ada pemogokan, sehingga banyak tokoh-tokoh buruh atau pengurusan serikat buruh yang dikriminalisasikan. Di anggota kita juga ada, ini akhirnya berproses ke pengadilan, tapi ya alhamdulillahnya keputusannya bebas, tidak dianggap bersalah. Dari situlah karena adanya pengalaman-pengalaman itu, akhirnya serikat-serikat buruh tadi yang terbentuk yang kecil-kecil ya, bisa dikatakan masih sangat kecil-kecil, masih baru, akhirnya membentuk sebuah wadah bersama. Ya, betul. Jadi karena di Tangerang itu juga banyak muncul serikat buruh independen, ada GSBI, ada Perbupas atau GSBI lah gitu yang kita kenal itu. Ada serikat buruh Jabodetabek, ada SPN, ada Gaspermindo, ada Forum Komunikasi Buruh Tangerang yang mungkin saat itu ya
yang merasa karena ada kekuatan di Undang-Undang 21 tersebut ya mereka membentuk serikat buruh sehingga bisa saling sharing, menyatukan pandangan atau perjuangannya terbentuk. Itu salah satu dari inisiatif bareng-bareng membentuk namanya Komite Buruh Cisdane. Ya filosofinya di Tangerang itu dilalui Sungai Cisdane ya. Jadi itu kan sungai jadi, itu kan bermanfaat ya, banyak jadi orang. aliansi pertama yang ada di kota Tangerang itu Tangerang Raya mungkin ya. Ya Tangerang Raya. Tangerang Raya itu adalah Komite Buruh Cisadane atau disingkat KBC. Yang filosofinya bahwa Tangerang Raya itu dilalui oleh Sungai Cisadane. Besar, ya. Dulu kota Tangerang ini sudah terbentuk ya? Tahun 2000-an itu sudah ya. Sudah terpecah menjadi setelah Kabupaten Tangerang muncul menjadi Kota Tangerang, sehingga di Kota Tangerang ada dua kota dan kabupaten. Kabupaten setingkat pemerintahan di daerah. Gitu. Saya tertarik dengan tadi KBC tadi, pembentukan KBC. Pasti kan ada inisiatornya tuh. KBC ini. Masih adakah orang-orang di sekitar kita yang memang tokoh-tokoh pembentuk KBC? Ya, sebenarnya kalau masih banyak sih sebenarnya kawan-kawan buruh di proses perjuangan 2003 sampai sekarang ini juga masih eksis di serikat buruh ya. Dari salah satu kawan kita juga ada yang namanya Proto, itu juga bagian dari pengorganisiran atau perjuangan bersama-sama dari sejak dulu itu, yang sekarang juga terlibat aktif di serikat SPSI CAP ya. Kalau yang saya tahu itu ya sampai sekarang masih ngikutin perjuangan-perjuangan bersama-sama kaum buruh di Tangerang atau Banten. Nah, ada juga kawan Sunar yang sekarang jadi ketua umum Kasbi ya. Itu juga masih pelopor-pelopor dari awal dalam perjuangan kaum buruh. Ada kawan Maman yang juga ikut sekarang masih eksis. Ada di Tangerang ada kawan Riden yang sekarang menjadi presiden FFPMI. Ada ya sebetulnya di GSBI masih banyak juga yang orang-orang lama masih terlibat. Ada Amin Mustoleh, ada mungkin ya nggak bisa ingat satu persatu ini udah. Tapi banyak, tapi masih banyak sekali ya. Sebenarnya orang-orang yang memang bergerak dari tahun 2000-an lah ya, 2000-2001 yang benar-benar membangun sebuah aliansi dan sekarang masih tetap eksis di dalam pergerakan kaum buruh. Mungkin kalau dulu masih kerja di pabrik, sekarang sudah full time di organisasi. Banyak sebenarnya di Tangerang ini yang tokoh-tokoh buruhnya masih konsisten dalam perjuangannya membela kaum buruh. Nah, setelah tahun 2003 itu kan ada perubahan revisi atau pemerintah atau DPR akan merevisi Undang-Undang 13 yang sebenarnya kita juga dari awal sudah menolak. Mungkin ya dari 2006 itu banyak serikat buruh yang baik itu SPSI atau yang serikat-serikat independen yang bermunculan itu ya mulai melakukan perlawanan, penolakan karena di situ akan mengurangi hak pesangon, akan lebih sistem kontrak yang diperluas. Itu tahun berapa tuh? 2006 ya, 2006. Dan itu KBC masih eksis? Masih KBC itu ya. Dari perkembangan itu dari kita aksi-aksi. Mungkin kalau sosialisasinya dulu kalau keliling kawasan tuh pakai sepeda. Oh, pakai sepeda. Yang pakai motor jarang lah ya. Jarang. Jadi mobil komando belum ada. Oh, belum ada. Masih pakai megafon tuh ya. Cuap-cuap ke pabrik. Bagaimana kita melakukan perjuangan bersama-sama sehingga dalam 2006 itu ketika kita di Tangerang ngawali sosialisasi itu ternyata di wilayah-wilayah lain itu di Banten juga tersadarkan karena undang-undangnya itu ya akan merugikan kaum buruh sehingga banyak kawan-kawan yang melakukan sweeping atau mendatangi pabrik-pabrik yang masih aktif bekerja. Sebetulnya ya posisinya bagaimana karena ini perjuangan kaum buruh ya semua buruh harus terlibat
karena nggak mungkin ini berjuang sendiri, sehingga ya tidak kita sadari dan tidak kita organisir pun mereka sudah punya keinginan, karena biasanya dari hasil diskusi kita tentang Undang-Undang 13 itu kita membuat selebaran untuk memberikan penyadaran ke buruh di kawasan-kawasan itu, ya di wilayah Banten akhirnya bergejolak penolakan revisi Undang-Undang 13 2006. Bahkan ya ada korban yang sampai ya, sempat ditahan di Itu dimulai dengan bersepeda. Itu dari awalnya dari sosialisasi bersepeda. Jadi kawan-kawan buruh ini sebenarnya sejarah yang sangat unik. Jadi para senior buruh di Kota Tangerang itu dulu memulai sebuah gerakan hanya menggunakan sepeda, berjalan kaki, dan megafon. Ini kan salah satu kerja-kerja gerakan buruh yang luar biasa. Nah, harusnya hari ini yang dengan fasilitas yang memadai, dengan kondisi yang mungkin lebih baik dibandingkan tahun-tahun 2000-an, harusnya gerakan buruh menjadi gerakan yang lebih solid. Oh iya. Ya. Untuk HP aja masih belum ada ya. Nah, jadi untuk melakukan komunikasi saja harus by surat atau langsung ketemu kurir. Kalau sekarang kan dengan media sosial, dengan media-media lain, komunikasi lebih mudah. Harusnya lebih besar lagi. Melakukan konsolidasi lebih mudah harusnya. Betul, ya. Mungkin ada sisi positifnya ya dengan kemajuan teknologi informasinya ini. Dengan dulu ya kalau kita bersurat itu ya harus nunggu orang yang mau jalan gitu kan. Ya kayak punya kendaraan motor itu kan masih itu jarang. 2006, ya. 2007, 2008, ya, 2009, 2010 sampai dengan 2011 kemudian masuk di fase zamannya Presiden Gus Dur. Iya, masih Gus Dur kan nyampe nggak nyampe tuntas 5 tahun ya, ada pergolakan lagi. Kemudian di Banten ya muncul. Di Banten itu ada gubernurnya Atut. Iya. Nah, saya mendengar tuh banyak cerita dari kawan-kawan pergerakan buruh yang sudah senior. Sering terjadi revisi-revisi. Iya. Revisi-revisi dan puncaknya di 2012 sampai melakukan 2 kali revisi kalau tidak salah. Betul, ya. 3 kali malah. 3 kali. Nah, itu bagaimana itu perjalanannya? Karena kita di aliansi yang terbangun ini membuat perjuangan di luar di Dewan Pengupahan yang sudah merumuskan upah sampai dengan ditetapkan gubernur, dan mungkin standar hidup layaknya itu belum memadai buat kaum buruh, sehingga kita di serikat-serikat yang memang di luar Dewan Pengupahan itu ya melakukan pengorganisiran 2012 awal. Itu saat itu masih Gubernur Atut, karena di Tangerang ini punya jalur tol atau yang jalur strategis yang gampang lah untuk ke sana itu kan. Kalau lewat jalan darat itu kan sulit. Sebenarnya bukan arah kita masuk tol, karena kondisi saat itu dengan waktunya sudah sore. Kawan-kawan pengen cepat ketemu dengan gubernur di Banten, sehingga dengan mungkin kita minta difasilitasi dari aparat supaya bisa lewat tol. Akhirnya ya mungkin dengan negosiasi ya terpaksa, karena masa sudah banyak ya besar, sehingga ya mau nggak mau udah yang jalan pintasnya lewat tol lah. Jadi sejarah itu salah satu sejarah di Tangerang Raya ya. Salah satu di Tangerang Raya, dan bisa dijadikan mungkin pelopor gerakan pertama yang mampu menuju pusat pemerintahan melalui jalur tol. Nah, tadi masuk ke dalam tol kan tuntutannya revisi waktu itu. Nah, bagaimana tuh hasilnya? Proses negosiasi kita kepada pejabat pemerintah, karena saat itu gubernur sendiri juga tidak ada di tempat, sehingga kawan-kawan tim perundinginya itu ya tetap bertahan di dalam kantor gubernur. Yang kawan-kawan buruh yang lainnya nggak mau pulang sebelum ada hasil gitu kan. Jadi komitmen atau semangat dari anggota itu ya ketika kita aksi ya harus pulang itu bawa hasil, semangatnya seperti itu, sehingga
tim yang di dalam pun yang nggak berani keluar juga ketika belum ada hasil. Dari jam 4 sore itu keluar dari tol, terus menyampaikan pendapat atau orasi-orasi di kantor gubernur, akhirnya bisa masuk dan kawan-kawan tim perunding ya sampai hampir jam 2 malam itu baru mendapatkan keputusan melalui gubernur lewat by phone. Akhirnya akan direvisi SK yang sudah ditetapkan tersebut, dan itu perubahannya cukup signifikan, hampir mungkin kenaikannya 600.000 mungkin. Karena kan saat itu upah DKI lebih tinggi kok, Tangerang lebih rendah, padahal kan kebutuhannya ada kenaikannya sekitar 500 sampai 600.000 tuh ya. Hari ini Bung Poniman, hari ini kita mengenal ada di Kota Tangerang ada yang namanya Komite Aksi Buruh Tangerang Bergerak. Kemudian di Kabupaten Tangerang ada Aliansi Tangerang Raya. Nah, ini ada 2 aliansi di masing-masing kota dan kabupaten. Nah, sebenarnya cikal bakal dari 2 aliansi ini itu bagaimana? Ya, istilahnya karena perjuangan dulu masih sama ya di kota kabupaten itu aliansinya satu. Ya, mungkin ada perbedaan pandangan mungkin wilayah sana dari aliansi Serikat Buruh Serikat Pekerjanya, karena biasanya perundingan Dewan Pengupahan itu versinya kan beda-beda. Yang menetapkan atau rapatnya itu nggak berbarengan, sehingga di kabupaten pun membentuk aliansi rakyat Tangerang Raya ya, Altar. Aliansi Tangerang Raya. Sebenarnya ya visi perjuangannya sama untuk kesejahteraan buruh, hanya beda aliansi saja. Wilayah kota menggunakan Komite Buruh Tangerang Bergerak, di kabupaten ada Altar, dan kebetulan kalau koordinasi secara Bantennya ada Aliansi Buruh Banten Bersatu, sehingga itu menjadi mengakomodir dari beberapa aliansi baik di kota Kabupaten Tangerang, Serang, Cilegon, Pandeglang, dan lainnya yang sudah berserikat itu membangun persatuan aliansi yang sama, tujuannya adalah untuk memperjuangkan hak-hak buruh, seperti itu kawan. Nah, dengan segala dinamika pergerakan dari tahun 97-98 sampai dengan saat ini 2000, kita masuk ke 2025. Nah, Komite Aksi Buruh Tangerang itu berada di posisi mana? Dan apa saja yang akan dilakukan atau yang telah dilakukan oleh Komite Aksi Buruh Tangerang Bergerak yang merupakan kalau menurut saya ini masih menjadi tolak ukur perjuangan di Kota Tangerang. Iya, baik. Sebetulnya visi dari Kabut Bergerak sendiri kan akan perjuangannya melakukan advokasi bersama, pendidikan bersama, atau kolaborasi tukar pengalaman dalam hal masalah ketenagakerjaan berkaitan dengan kondisi-kondisi di pabrik. Karena ya dengan saling mengenal dan saling memberikan edukasi kepada kawan-kawan buruh, harapannya ya buruh bukan hanya sekedar mampu bekerja manual di pabrik-pabrik, tapi bagaimana mengasah cara bernegosiasinya, cara berjuang manajemen organisasi, maupun teori-teori maju yang berkaitan dengan kesadaran politik. Karena ya sampai hari ini meskipun ada partai buruh, ya semuanya ternyata juga belum bisa lah meruntuhkan atau partai-partai besar yang memang mungkin banyak di dalamnya kalangan pengusaha. Jadi ya dari kesadaran ada hadirnya partai buruh, mungkin juga dari serikat-serikat lain atau Kasbi sendiri juga akan inisiatif dengan kelompok-kelompok lain akan membangun kekuatan politik yang mungkin bisa menjadi pintu masuk perjuangan di ekstra parlementer maupun di parlementer untuk bagaimana kebijakan-kebijakan negara itu lebih cenderung bagaimana memberi kesejahteraan pada rakyatnya. Ya, Oke, Bung Poniman, mungkin kita keluar dari bicara pergerakan tadi. Saat ini kesibukannya Bung Poniman sendiri apa nih? Ya, setelah bertahun-tahun melakukan pergerakan hingga saat ini masih tidak lelah untuk melakukan pergerakan. Nah, saat ini kesibukannya apa dengan di tengah-tengah mungkin bisa dikatakan melemahnya gerakan buruh?
Ya, kalau kesibukan ya karena kita memang hasil dari desa tentunya ya memang mengenal di pertanian ya kita paling kesibukannya sehari-hari bertani. Di sewa sekretariat sekarang itu ada lahan yang bisa ditanemin tanaman buat sayuran, buat buah-buahan, dan ini organisasi punya sedikit usaha kolam ya, kolam. Sambil kalau nyantai bisa nengok ke belakang, ngasih makan ikan. Kalau nanti bisa dipanen ya buat kita pancing gitu ya, pancing buat lauk ya, buat kas organisasi. Kalau harapannya setiap serikat buruh itu punya ekonomi mandiri dari kreatifnya, menjual kostum-kostum organisasi, bikin koperasi, sehingga ya harapannya dengan kekuatan di organisasi untuk pendidikan advokasi, kekuatan ekonominya bisa dibangun secara mandiri dari organisasi, sehingga kita dalam perjuangannya ya tidak mengandalkan uang iuran saja, ada ekonomi yang dibangun secara bersama-sama. Jadi paling tidak ada sebuah pemikiran revolusioner bahwa serikat buruh harus punya usaha mandiri untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan gerakan-gerakan buruh. Mungkin itu, Bu. Iya, jadi dalam administrasi atau dalam full time dalam organisasi itu bisa berjuang lebih kuat lagi ketika kawan-kawan buruh juga mampu setiap kawannya terbangun. Terus ya itu tadi, kalau serikat buruh punya usaha, artinya kan kalau cuma ngandalkan kos itu sangat minim, karena biasanya benar. Masih ditawar-tawar. Karena kan jadi kawan-kawan buruh juga harus pahami bahwa ada iuran organisasi yang memang kebanyakan iuran organisasi ini memang digunakan untuk pendidikan, operasional gerakan-gerakan buruh, kerja-kerja organisasi, yang akhirnya banyak serikat buruh yang mengalami defisit nih, kekurangan bahkan anggaran. Kader-kader yang solid, yang komitmen dari organisasi, karena tuntutan keluarga akhirnya ya karena tidak mampu bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, akhirnya ya banyak sebetulnya kader-kader berkualitas banyak yang hilang. Jadi mudah-mudahan sih kesadaran kawan-kawan buruh dalam di pabrik itu bisa membangun kesadaran ekonomi organisasi lewat usaha-usaha bersama, sehingga perjuangannya akan lebih kuat. Orang-orang yang memang peduli dalam pembangunan serikat buruh atau berjuang bersama ini bisa lebih berkomitmen. Ya bukan berarti pengurus mendapatkan hak seperti di pabrik-pabrik ya dapat upah UMK. Mereka ada bentuk kepedulian yang mungkin ya sudah banyak nih, udah dilakukan banyak serikat yang punya manajemen yang bagus, sehingga jangan sampai kita sudah ditindas kebijakan negara, ditindas oleh perusahaan. Ada juga pengurus, ada juga pengurus yang terlantar akhirnya. Ya, betul, jangan sampai timbul seperti, karena didasari dengan peduli, setia kawan, solidaritas. Harapannya ya buruh ke depan, apalagi kalau sudah bercita-cita untuk membangun alat partai yang lebih maju, karena kan kita nggak bisa nitip nasib dengan partai-partai yang sudah ada, tetapi setelah jadi kursi di pemerintahan atau di wakil-wakil rakyat, lupa dengan di bawahnya. Tapi kalau komitmennya dibangun, kesadaran politiknya dari anggota, mungkin untuk dana kampanye nggak harus mengeluarkan dari calegnya, bisa disupport dari anggotanya. Betul. Nanti tinggal kalau memang jadi bisa pertanggungjawabkan semua karena wakil program-program betul. Itu harus ke situ. Arahnya kalau kita caleg sudah ditekan pembiayaan ya nanti takutnya dia pengen balik modalnya. Jadi kalau perjuangan politiknya didasari dengan bersama-sama, mungkin kerja-kerjanya dihasilkan untuk bersama. Iya, ada pertanggungjawaban moral yang lebih tinggi lagi. Itu harapannya ke depan seperti itu. Karena ya nggak mungkin kita hanya serikat buruh saja, tapi ternyata kan produk dari kebijakan negara kan ternyata ya dipengaruhi dari kekuatan politik gitu kan. Kita buruh harus berpolitik. Jadi kesadaran kelas, kesadaran
berpolitik itu harus dibangun di kalangan serikat buruh. Betul. Baik, kawan-kawan, tadi pesan terakhir dari Bung Poniman bahwa buruh harus mulai sadar kelas, buruh harus mulai sadar berpolitik, bahwa apapun yang dihasilkan untuk kebijakan kaum buruh, kesejahteraan kaum buruh, pastinya dihasilkan dari kebijakan politik. Betul. Begitu. Terima kasih waktunya Bung Poniman. Terima kasih juga. Lain waktu kita akan berjumpa kembali. Kawan-kawan buruh, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas, tetap semangat, hidup buruh, Hidup buruh. hidup buruh, Hidup buruh. hidup buruh. Hidup buruh.